Bab 181, semuanya mati. Dunia Birndi, ini mengesankan. Roja memblokir serangan dunia dan mundur satu langkah dalam prosesnya, tetapi raut wajahnya tidak berubah, tidak ada kesedihan atau kegembiraan saat dia mengayunkan pedangnya. Aduh, energi pedang tajam bergerak langsung ke arah dunia. Dunia melihat pukulan sekuat tenaganya diblokir oleh Roja, dia terkejut dalam hatinya, dia bermaksud mengakhiri ini dengan satu serangan. Aduh, dunia lepas dari energi pedang dan sekali lagi menyerbu ke arah Roja. Bahkan jika Roja menangkis satu serangan, bisakah dia menangkis beberapa serangan? Ding, dong, dong. Roja terus-menerus menggerakkan pedangnya untuk menangkis. Dengan kengunsokunya, dia dapat menangkap setiap tindakan yang dilakukan dunia dan merespons terlebih dahulu. Keduanya bertarung dan hanya bayangan yang dapat terlihat. Ledakan. Dunia mengambil kesempatan dan membuat Roja menjauh. Hanya ini saja yang kau punya. Setelah dunia membuat Roja mundur, dia mencibir dan bersiap untuk pergi ke tingkat kelima dan meninggalkan neraka abadi. Namun saat ini, wajahnya berubah. Dia tidak tahu kapan, namun dia dikelilingi oleh bola kelopak. Senbon Sakura Kageyoshi, Gokei. Roja berkata dengan suara yang sangat dingin, saat jutaan kelopak bunga Sakura dengan dingin mengelilingi dunia. Dengan jatuhnya suara Roja, bola itu terbentuk di sekitar dunia dan tiba-tiba mulai berputar. Tidak ada jalan keluar dari serangan ini. Aduh, aduh. Raungan gila dunia segera terdengar, saat ia menabrak bola itu dan ingin keluar, tetapi pikirkan berapa banyak kelopak tajam yang membentuk bola itu dan mereka juga berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah keluar, dia penuh dengan darah, Walt jatuh ke tanah, setelah berjuang beberapa kali, dia kesulitan mencoba untuk memanjat, dia meraung keras dan ingin terus menyerang Roja. Namun, Roja hanya mengambil satu langkah maju dan mengayunkan pedangnya. Darah muncrat dari tubuh Walt saat ia terjatuh ke tanah. Dunia Birndi, dikalahkan. Bentrokan antara keduanya terjadi begitu cepat, dari awal hingga akhir, hanya butuh beberapa tarikan napas saja. Dari serangan pertama dunia terhadap Roja yang akhirnya mengalahkannya, beberapa tahanan bahkan tidak bisa bereaksi. Saat itu, hampir semua tahanan tercengang. Walt dengan cepat dikalahkan oleh Roja, meski Walt baru saja terbangun, dan kekuatannya mungkin lebih lemah dari puncaknya, dikalahkannya dia oleh Roja tetaplah menakjubkan. Bahkan Domino dan para pengawalnya pun tak percaya bahwa Roja mengalahkan dunia hanya dalam sekejap, pandangan mereka kosong melompong saat melihat kejadian ini. Setelah membunuh Walt, Roja berdiri di depan jalan masuk. Roja tidak tinggi, tetapi saat ini momentumnya tampak seperti puncak menjulang yang tidak dapat diatasi. Seluruh tempat itu terperangkap dalam keheningan yang aneh. Pemenggalan Roja dunia membuat sebagian besar tahanan kehilangan kepercayaan diri mereka. Meskipun beberapa di antara mereka kuat dan dapat bersaing dengan Laksamana saat mereka berada di puncak, mereka ditahan di neraka abadi selama bertahun-tahun dan kekuatan fisik mereka menurun drastis dan akan memakan waktu lama bagi mereka untuk mencapai puncaknya lagi. Namun meski begitu, pilihan yang ada di hadapan mereka hanya dua, satu dipenjara lagi di neraka abadi dan tidak akan pernah keluar lagi, satu lagi membunuh Roja lalu pergi. Tidak ada pilihan lain. Setelah keheningan yang aneh, tahanan yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan niat membunuh di mata mereka, suasana berubah suram dan bahkan udara tampak mandek. Saya tidak ingin berada di sini selamanya. Marinir sialan, sipir sialan, pergilah ke neraka. Kamu sudah ada di sana, P. Mati, mati, mati. Akhirnya, para tahanan dengan mata merah darah meraung dan bergegas menuju Roja. Meski Roja kuat, mereka lebih memilih pertempuran berdarah daripada di penjara lagi. Pada saat ini, semua tawanan yang dibebaskan di neraka abadi kecuali beberapa yang tidak ingin bertarung bergegas menuju Roja dengan gila. Kali ini bukan hanya 7 atau 8 orang atau selusin dari mereka, ini mereka semua bersama-sama, seperti pasukan kecil yang mereka gerakkan menuju Roja. Di belakang Roja, Domino dan penjaga yang melihat ini merasa ngeri. Yang paling menakutkan adalah semua tahanan akan berbagi tujuan yang sama. Jika para tawanan ini bertarung satu sama lain, akan mudah untuk mengalahkan mereka, tetapi begitu mereka bergabung, mereka akan menjadi pasukan elit yang mengerikan. Dan sekarang itulah yang terjadi. Satu-satunya keuntungannya ialah mereka tidak dapat mengepung Roja karena mereka berada di lorong dan dapat menyerbu maju. Tetapi ketika menghadapi begitu banyak musuh, sekalipun serangan datang dari depan tetap saja sulit. Akhirnya, di bawah pengawasan Domino dan para pengawal, perkelahian pun pecah. Bunuh, bunuh. Roja menghadapi begitu banyak tahanan, tetapi dia tidak takut sama sekali. Roja kini bertarung dengan gila-gilaan sementara pedang jiwanya semakin bersemangat untuk bertarung, momentumnya sedikit mirip dengan Kaido. Bahkan melawan begitu banyak orang, mengapa tidak melawan? Jangan pikirkan apakah kamu bisa menang atau tidak, yang ada hanya perang di kepalanya. Aduh, aduh, aduh. Roja memegang pedangnya dan melambai, energi pedang menyapu ke segala arah, memercikkan darah kemanapun mereka pergi. Darah terus mengalir, di samping kaki Roja ada tubuh lain yang terjatuh. Mereka semua berlari maju dengan panik. Para tahanan di belakang terus bergerak maju. Meskipun tempatnya sempit dan mereka tidak bisa bergerak sekaligus, jumlah mereka sangat mengerikan. Berbagai kemampuan tak terhitung jumlahnya digunakan, tubuh Roja diselimuti oleh Busosoku, ia bagaikan manusia besi berwarna gelap, tanpa ada niat untuk mundur ia menghadapi para tawanan itu dan menggunakan pedangnya untuk menebas mereka. Dia tidak tahu berapa kali dia mengayunkan pedang, Roja telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk waktu yang lama, Getsuga Tenso digunakan berkali-kali bersama dengan Senbon Sakura Kageyoshi, dan bahkan api digunakan dan memblokir jalan. Awalnya Domino yang berada di belakang Roja tampak pucat, lalu lama-kelamaan dia menjadi terkejut.
Meski jumlah tawanannya sangat banyak, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arahnya, Roja masih berdiri teguh, menggunakan pedalnya dan api yang mengerikan. Dari awal hingga akhir, tidak ada satupun tahanan yang mampu keluar dari lorong. Ratusan juta kelopak bunga menghalangi jalan dengan kobaran api, meski ada beberapa orang yang berusaha menghindar, kelopak bunga dan kobaran api menyambut mereka. Mayat terus menumpuk, dan setelah serangan berkelanjutan, mereka dibakar. Bahkan jika Roja menggunakan Busosoku, dia tidak bisa memblokir semua serangan, luka berdarah sudah muncul. Bahkan setelah lukanya muncul dan darah mengucur deras, momentum Roja tidak berkurang, malah semakin kuat. Saya tidak tahu berapa lama pertempuran itu berlangsung, tetapi di depan Roja, tidak ada seorang pun yang tersisa. Bahkan tahanan terakhir yang jatuh adalah orang kuat yang bisa menggunakan Haoshoku. Saat Roja menusuk jantungnya, pikirannya kosong. Tak ada kebencian, tak ada kengganan, hanya tak dapat dipercaya. Begitu banyak orang yang gagal keluar dari sini, semuanya tumbang karena pedang Roja. Apakah Roja benar-benar sekuat itu? Tidak, salah. Sepertinya ada sesuatu yang lain, kekuatan aneh. Saat orang itu sedang sekarat, dia melihat ilusi di hadapannya, seolah-olah dia melihat tubuh Roja memiliki atmosfer yang menakutkan di sekelilingnya, tampak seperti tulang-tulang putih aneh dengan garis-garis hitam di sekelilingnya. Tidak begitu yakin dengan bagian terakhirnya, tapi menurutku dia berbicara tentang kekuatan Hollow. Bukan hanya dia, bahkan Domino dan yang lainnya juga bisa melihat baju besi aneh itu, tetapi itu tampak seperti ilusi, baju besi itu hanya melintas di depannya sejenak lalu menghilang. Hanya Roja yang berdiri sementara darah menetes dari lukanya. Bab 182, kunci menjadi Shinigami. Di luar Impel Down, pintu keadilan perlahan terbuka dan sebuah kapal perang mendekat, seseorang terlihat melompat melewati gerbang dan jatuh langsung ke dalam sana. Figur ini milik Laksamana Aokiji. Arara, kacau sekali. Aokiji menggelengkan kepalanya, serangan Kaido memang sangat merepotkan, namun laporan itu juga mengatakan bahwa para tahanan di tingkat ke-6 sedang membuat kerusuhan. Kalau cuma Kaido mungkin gak akan ada masalah, tapi dengan adanya tawanan yang ingin kabur akan sulit baginya jika sendirian. Dia menggelengkan kepalanya. Aokiji tidak ingin terlalu memikirkannya, dia langsung memasuki Impel Down sambil menggunakan buahnya untuk membuat semuanya membeku. Beberapa orang di tingkat pertama berubah menjadi patung es. Saat Aokiji sampai di tingkat ketiga, ia kebetulan bertemu dengan Shiryu. Setelah mereka bertemu mereka langsung menuju ke tingkat kelima. Neraka yang membeku, Magellan mengeluarkan darah dari mulutnya, dia dipukuli dan compang camping, tetapi dia masih bertahan sebelum dukungan datang, dia tidak bisa membiarkan Kaido pergi dengan bebas. Dengan menggunakan jurus terlarang ini, racun Magellan yang sangat kuat memiliki efek tertentu pada Kaido, yaitu memperlambatnya paling sedikit 30% dan mengurangi kekuatannya hingga 10%. Ditambah dengan prajurit racunnya yang kuat, ia dapat menahan Kaido untuk beberapa waktu. Kalau tidak, kecuali dia, entah itu Roja atau Shiryu, mustahil untuk melawan Kaido sendirian. Ledakan, Kaido melayangkan pukulan lain yang langsung mengenai Magellan. Sepertinya ini saja yang kau punya. Aku sudah muak dengan racunmu. Pergi dan mati saja. Kaido tiba-tiba menyerbu Magellan sambil melemparkan tinjunya. Ia siap membunuh Magellan. Pada saat berikutnya, kaca, tiba-tiba racun itu berubah menjadi es dan es itu menghalangi Kaido, serangan pertamanya mengenai dinding es, walaupun dinding itu langsung hancur, tetapi dia juga kehilangan kesempatan untuk membunuh Magellan. Aokiji, wajah Kaido menjadi gelap, racun Magellan mengurangi kekuatan dan kecepatannya, dan es Aokiji dapat menghasilkan efek yang hampir sama, jadi ini akan menyebalkan. Ini benar-benar tragedi, Magellan. Shiryu menatap Magellan sambil menyeringai, cerutu di mulutnya dan pakaiannya berlumuran darah. Magellan menolak untuk membalas Shiryu, dia melihat keduanya datang dan langsung berkata, Aokiji, Shiryu aku serahkan dia pada kalian, aku harus pergi ke neraka abadi. Sambil berbicara Magellan langsung bergerak menuju tingkat berikutnya. Faktanya, dialah yang seharusnya menekan level ke-6 sebagai direktur. Tapi harus ada seseorang yang bisa menghentikan Kaido, jika Shiryu ada di sini meskipun serangannya lebih baik, pertahanannya tidak cukup baik dan akan sulit baginya untuk melawan Kaido. Jadi dia hanya bisa membiarkan Roja pergi ke tingkat ke-6. Magellan bergerak di dalam racun menuju tingkat berikutnya. Sesampainya di sana, pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Seluruh neraka abadi tampaknya berubah menjadi neraka sungguhan. Lautan darah, dan di tengah lautan itu, hanya sosok Roja yang berdiri di sana, seperti Sura. Peristiwa ini tidak akan tercatat dalam sejarah karena serangan terhadap Impel Down merupakan hal yang sangat memalukan bagi pemerintahan dunia. Adapun penjaga dan Domino yang hadir di sana, mereka tidak akan pernah melupakan adegan ini, Roja sendiri menghancurkan seluruh tingkat ke-6 Impel Down. Seorang pria menekan neraka, meskipun ada beberapa tahanan yang tidak dibebaskan, tetapi mayoritas dari mereka dibebaskan dan dipenggal oleh Roja. Bahkan ketika orang yang paling haus darah mendengar ini, dia akan takut. Di sebuah ruangan, untung saja kamu ada di sini. Kalau tidak, kali ini akan jadi buruk. Aokiji menatap Roja dan tersenyum, dalam 2 bulan ke depan, kecil kemungkinan Kaido akan menyerang lagi. Saat Aokiji mengatakan hal ini, dia menyentuh dagunya dan melanjutkan, dan sebagian besar tahanan dieksekusi olehmu, bahkan jika Kaido datang lagi dan menyebabkan kerusuhan lain, itu tidak akan sebesar ini. Tawanan tahanan itu bukan apa-apa, mereka ditahan selama bertahun-tahun dan mereka semua pecundang, meskipun mereka punya kekuatan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Kaido. Sebagian besar luka Roja sembuh setelah istirahat sejenak tetapi luka yang lebih serius diperban.
Mendengar perkataan Roja, Aokiji tidak dapat menahan senyumnya sedikit, walaupun Roja berkata demikian, dan para tahanan itu tidak dalam kekuatan puncak mereka, tetapi bersama-sama mereka akan menjadi menakutkan. Ya, Kaido adalah masalah besar, untuk saat ini, tidak ada cara untuk menghadapinya. Aokiji menggelengkan kepalanya dan berkata, kami mencoba membunuhnya, tetapi tidak berhasil. Roja melepas perban terakhir pada luka terbesar di tubuhnya, luka itu sepertinya akan sembuh sepenuhnya dalam waktu setengah hari. Setelah Roja berpikir beberapa saat, dia tidak berbicara lagi tentang Kaido, dia hanya tersenyum pada Aokiji dan berkata, sebelumnya kau bilang akan mentraktirku makan malam, jangan lupakan itu. Aku tidak lupa. Aokiji tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu dan menunggumu di markas. Setelah meninggalkan kamar Roja, Aokiji kembali ke markas, dan setelah kepergiannya, Roja merenung. Dalam pertempuran melawan tawanan itu, energinya meningkat ratusan poin. Di saat-saat terakhir, tak seorang pun tahanan, bahkan Domino, sang penjaga, dan dia sendiri merasakan firasat aneh. Perasaan itu seolah-olah datang dari tubuhnya, seperti jiwanya ingin meninggalkan belenggu dagingnya. Sayangnya itu hanya berlangsung sesaat. Keadaan itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Alasannya sepertinya karena kekuatan fisik dan spiritual Roja telah terkuras habis yang membuat jiwanya semakin kuat dan ingin keluar dari dagingnya. Jiwa yang keluar akan menghasilkan peningkatan kekuatan fisik dan juga kekuatan spiritual. Perasaan itu adalah kematian. Roja menatap tinjunya, rasanya dia tidak hanya bisa merasakan tubuhnya sendiri, dia bahkan bisa merasakan jiwa yang terikat padanya. Saya bisa menggunakan kemampuan Zanpakuto tanpa memasuki kondisi jiwa, itu berbeda dari apa yang saya ingat. Astaga, Roja mencoba membebaskan jiwanya dari belenggu tubuhnya, tetapi ia merasakan ikatan yang kuat di antara keduanya. Kematian mengharuskan jiwa dikeluarkan sepenuhnya dari tubuh, tetapi tubuhku begitu kuat sehingga aku tidak dapat melakukannya. Roja merenung, ini bukan dunia Bleach, tapi dunia One Piece, dia jelas tidak bisa melakukan itu atau dia bisa mati, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada jiwanya jika keluar dari tubuhnya. Dan sekarang Roja dapat menggunakan kekuatan pemutih tanpa harus melalui bentuk spiritual itu. Jiwa terikat pada tubuh, ini adalah keadaan yang normal. Akan tetapi, jika roh itu menyelimuti tubuhnya, itu akan menjadi keadaan yang dimasukinya sebelumnya, ini seharusnya menjadi kekuatan Shinigami yang menjadi miliknya. Roja dapat merasakan bahwa langkah ini bukan hanya kunci untuk menjadi Shinigami tetapi juga titik paling penting dalam transformasinya sendiri. Apakah berdasarkan kekuatan dunia ini atau didominasi oleh kekuatan dunia pemutih? Nah, yang terakhir jauh lebih kuat daripada yang pertama ketika Anda membandingkan keduanya. Bab 183, Keterikatan dan Koneksi. Setelah Roja hadir ke dunia ini, ia berlatih haki, menempa dagingnya, dan melatih pedangnya. Semua itu dilakukannya guna meningkatkan pedang jiwanya, yang memberinya banyak kemampuan pedang yang kuat. Dia harus mengubah cara berlatihnya, dia harus terus memperkuat jiwanya dan cara pedangnya. Bagi Roja, dengan pandangan biasa, ia dapat mengetahui bahwa jiwanya sebenarnya adalah jiwa seorang Shinigami. Jika ia berada di dunia Bleach, ia pasti sudah belajar cara keluar dari tubuhnya dan menggunakan kekuatannya secara langsung. Namun sayangnya, dia tidak ada di sana. Terlebih lagi, jika Roja berada di dunia Bleach, dia hanya akan bisa menggunakan Zanpakuto miliknya sendiri, dia tidak akan bisa meminjam kekuatan orang lain seperti sekarang. Tanpa bantuan kekuatan eksternal, jika jiwa cukup kuat, ia dapat mematahkan belenggu daging dan itu hanya akan terjadi jika jiwa jauh lebih kuat daripada tubuh. Sambil berpikir di sini Roja menggelengkan kepalanya. Dia terlalu melunakkan tubuhnya, jika dia ingin membuat jiwa jauh lebih kuat daripada tubuhnya, maka dia akan membutuhkan waktu lama untuk melakukannya. Dan jika dia melakukannya, mungkin jiwanya sudah berada pada tahap ke-6 atau ke-7, dia tidak memerlukan kekuatannya sendiri saat itu. Cara lain adalah dengan melemahkan tubuh, yang akan melemahkan belenggu dan memudahkan jiwa untuk mematahkannya, mungkin karena alasan itulah aku memasuki keadaan itu sebentar. Roja menggelengkan kepalanya pelan, dia tidak bisa selalu terlibat dalam pertarungan, apakah dia perlu menusuk dirinya sendiri beberapa kali untuk melakukannya? Itu tidak masuk akal. Mungkin dia dapat menusuk dirinya sendiri dan hidup sebagai jiwa. Namun dia tidak berada di dunia Bleach, dia berada di dunia One Piece. Ini masalah serius. Cara terakhir adalah dengan membuat jiwa dan tubuh beresonansi sehingga belenggu tubuh tidak lagi mengikat jiwa, yang akan membuatku bisa memasuki bentuk Shinigami sesuai keinginanku. Dari ketiga cara tersebut, cara pertama tidak bagus karena dia harus menyerahkan kekuatannya sampai jiwanya menjadi lebih kuat, cara kedua juga tidak bagus, dan cara ketiga merupakan satu-satunya cara. Kekuatan jiwa dan kekuatan tubuh memiliki hubungan atau kekuatan Shinigami dan kekuatan dunia ini, dan itulah Haoshoku Haki. Setelah berlatih, ia dapat menggunakan Haoshoku sesuka hatinya, tanpa batas dan seterusnya. Tubuh dan jiwa, pada dasarnya, saling terkait. 2 bulan berikutnya, Roja tinggal di tingkat kelima di Impel Down. Latihannya membuat hampir semua tahanan ketakutan. Karena dari waktu ke waktu, Roja akan merilis Haoshoku miliknya. Kadang-kadang hanya sedikit, kadang-kadang ia akan membuat semua tahanan dalam jarak tertentu jatuh pingsan. Haoshoku milik Roja terlalu kuat, orang-orang dengan bonti hingga 100 juta akan langsung pingsan tanpa cara untuk melawan. Pikiranku sebelumnya salah. Belenggu antara tubuh dan jiwa tidak pernah ada sejak awal. Selama pelatihannya, Roja secara bertahap menggulingkan teori sebelumnya, yang disebut belenggu jiwa. Koneksi itu berasal dari jenis yang lain. Seperti tubuh manusia, otot-otot di bawah kulit, tulang-tulang di dalam otot dan organ-organ internal di bawah perlindungan tulang dan otot. Tanpa jiwa, tubuh akan kehilangan makna keberadaannya.
Dalam kurun waktu 2 bulan itu, Roja berusaha memutus hubungan itu, mengendalikan hubungan itu, agar jiwa menyelimuti tubuhnya, bukan sebaliknya. Dalam proses ini, Roja sesekali muncul dalam keadaan Shinigami sekali atau 2 kali, namun masih belum stabil, waktu yang paling singkat, ia menghilang seketika dan yang paling lama hanya beberapa tarikan napas. Astaga, Roja memejamkan mata dan duduk di sana, tiba-tiba Haoshoku yang tirani terbakar, tetapi tidak menyebar karena mengembun di sekitar Roja. Hampir 20% selesai. Roja membuka matanya dan mengangguk sedikit. Dalam 2 bulan ini, dia hampir menguasai koneksi hingga 20%. Agar dia bisa menguasai sepenuhnya keadaan Shinigami, dia perlu mengendalikan setidaknya 51% dari keadaan itu, dan dengan kendali 100%, dia akan memiliki kendali sempurna atas keadaan itu. Dalam proses pengendalian koneksi, Roja meningkatkan nilai energi secara signifikan. Tahap keempat, jiwa pedang halus plus 6. Atribut, serangan plus 720, kekuatan plus 240, kelincahan plus 240, fisik plus 240. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 291/290. Bulan lalu dia sudah meningkatkan pedang jiwanya ke plus 6, dan sekarang setelah sebulan dia sudah mengumpulkan cukup energi untuk peningkatan berikutnya. Kecepatan ini bahkan lebih cepat daripada tahap terakhir. Meningkatkan, cahaya keemasan bersinar dan meningkatkan pedang jiwa itu lagi. Tahap keempat, jiwa pedang halus plus 7. Atribut, serangan plus 780, kekuatan plus 260, gesit plus 260, fisik plus 260. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 1/300. Dengan peningkatan ini, Roja merasakan jiwanya menjadi lebih kuat. Ia melanjutkan latihannya untuk mengendalikan hubungan antara tubuh dan jiwa. Bab 184, Perkelahian. Tanpa disadari, misi 3 bulan telah berakhir, kecuali serangan Kaido, tidak ada yang lain. Lagi pula, kecuali Yonko, tidak akan ada seorang pun yang berani menyerang tempat ini sekalipun orang seperti Doflamingo. Dan jika Doflamingo yang ditempatkan di sini, dia juga tidak akan bisa melarikan diri. Tentu saja, keberuntungan Luffy merupakan pengecualian. Sudah 2 bulan sejak Kaido menyerang, kemungkinan dia tidak akan menyerang lagi. Roja berdiri dari es yang dingin, tempat dia duduk memiliki pola seperti jaring yang menyebar ke segala arah. Hal ini bukan disebabkan oleh serangan Roja, melainkan oleh Haoshoku miliknya. Misinya adalah melindungi Impel Down selama 3 bulan, dan hari ini 3 bulan itu berakhir. Roja menepuk-nepuk badannya untuk melempar es lalu meninggalkan neraka yang membeku itu. Sepanjang jalan, beberapa sipir dan penjaga melihat Roja berjalan keluar dan menatapnya dengan penuh hormat hingga punggungnya menghilang. Dan binatang buas yang melihatnya gemetar ketakutan. Pernah ada seorang penjaga yang memprovokasi Roja, akibatnya kepalanya masuk ke perutnya. Orang sekuat itu atau sekalipun bisa menghidupkan kembali, mereka tidak akan berani memprovokasi Roja. Roja kembali ke kapal perang dan melihat anak buahnya. Dia mengetahui bahwa tidak ada berita dari kantor pusat. Bahkan jika mereka ingin dia tinggal di sini untuk beberapa waktu, dia tidak akan melakukannya. Tidak masuk akal untuk tinggal di sini lagi. Roja mengambil kapal perangnya dan meninggalkan Impel Down dan kembali ke markas. Ketika pertama kali tiba di sini, banyak penjaga yang bersikap skeptis terhadap Roja. Dan sekarang, termasuk Domino, sekelompok sipir dan penjaga menatapnya dengan kagum dan kagum. Belasan kilometer jauhnya dari markas besar. Yang ada hanya lautan terbuka tanpa pulau atau perahu satupun, namun di sana ada tempat yang benar-benar beku dan di atasnya, 2 sosok sedang bertarung. Mereka adalah Aokiji dan Roja. Setelah Roja kembali ke markas, ia makan bersama Aokiji dan setelah itu, Roja mengusulkan pertarungan kepada Aokiji. Setelah Roja menekan neraka abadi sendirian, Aokiji penasaran dengan kekuatannya sehingga ia langsung setuju. Dalam pertarungan tersebut, tentu saja mereka tidak perlu mencari pulau karena Aokiji dapat dengan mudah membekukan suatu tempat di lautan untuk dijadikan medan pertempuran mereka. Kaca, sosok Aokiji dan Roja saling beradu. Dengan lambaian tangannya, 5 es tiba-tiba terbentuk dan bergerak ke arah Roja. 2 di antaranya patah oleh pedang Roja dan sisanya milik Roja dan mulai membekukannya. Aliran pedang, obor. Roja terdiam sesaat, sambil memegangi hiru miliknya, tiba-tiba api keluar dari es. Warna apinya merah keemasan, suhunya sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada api biasa. Aduh, raut wajah Aokiji berubah, dia mundur untuk menghindari api dan melambaikan tangannya, sejumlah tombak es terbentuk dari udara tipis dan terbang ke arah Roja. Roja menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan tidak mundur, dia menggunakan pedangnya untuk menghantam tombak es itu dengan gerakan menyilang, lalu dia menjatuhkan pedangnya dengan lembut. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi, menabrak, ratusan juta kelopak bunga berhamburan ke arah Aokiji, warnanya hitam pekat memberikan suasana seperti neraka. Raut wajah Aokiji berubah, dari tangan kanannya, es meledak, mengembun menjadi seekor burung besar yang menabrak kelopak bunga. Balok es, paruh burung merak. Ledakan. Dengan ratusan juta kelopak yang bertabrakan dengan burung es, kelopak di bagian depan membeku, tetapi mereka menembus es dan menghancurkan burung itu. Sosok Aokiji telah lama menghilang. Aduh, tanpa diduga, Aokiji sama cepatnya dengan si Liu, ia muncul di belakang Roja dengan pedang es di tangannya dan menyerang.
Roja menggunakan Kenbunsoku Haki, dia bisa mengetahui tempat Aokiji, dia memegang pedangnya dengan kedua tangannya dan melambai. Kaca, Roja menggunakan Getsuga Tenso hingga batas maksimal, meskipun Aokiji menggunakan esnya untuk menangkis, Roja mampu memotong esnya. Aokiji sekali lagi mundur dan sekali lagi membekukan Roja untuk mencegahnya melanjutkan serangannya. Ledakan, api merah menyala lagi, menyapu es dari segala arah. Mari kita berhenti sekarang. Melihat hal itu Aokiji berhenti dan tidak lagi menyerang seperti yang dikatakannya kepada Roja. Roja mengangguk dan keduanya berhenti. Kalau mereka meneruskan pertarungan, Roja harus menggunakan Kaisar Pedang Putih. Itu akan menjadi jurus hidup dan mati dan ini hanya pertarungan jadi tidak perlu. Aku sama sekali tidak punya cara untuk menekanmu. Kamu telah meningkat pesat dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu. Tingkat peningkatan ini benar-benar mengerikan. Aokiji datang mendekati Roja, dia tidak dapat menahan rasa gembira di wajahnya, pikirannya bergetar tanpa henti, 3 bulan yang lalu, kekuatan Roja tidak ada apa-apanya dibandingkan sekarang. Sekarang ketika menghadapi Roja, sulit untuk menahannya. Jika Roja melawan Jack sekarang, dia akan membunuhnya dengan mudah. Bahkan dia sekarang tidak berani mengatakan bahwa dia bisa 100% menang atas Roja. Roja memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan tersenyum, jangan lupa bahwa aku telah menghancurkan neraka abadi. Pertempuran itu sangat sengit, jika aku sedikit lebih lemah maka aku mungkin telah jatuh di sana. Mulutnya berbicara tetapi hatinya sedang menilai hasil pertarungan ini. Pertarungan itu tidak berlangsung lama, hanya setengah hari, Roja tidak menggunakan jurus-jurus mematikan dan begitu pula Aokiji. Roja merasa bahwa jika dia tidak memasuki kondisi Shinigami dan hanya menggunakan Kaisar Pedang Putih atau Bakuretsu Tenso, pada akhirnya, dia mungkin memiliki peluang 40% untuk menang melawan Aokiji. Jika dia memasuki kondisi Shinigami, maka peluangnya akan sangat meningkat. Sebelum pergi ke Impel Down, Roja hanya punya sekitar 20% peluang untuk menang melawan salah satu dari 3 Laksamana, tetapi sekarang telah meningkat menjadi 40% yang mendekati 50-50. Roja sekarang dapat dikatakan memiliki kualifikasi untuk menjadi Laksamana. Aokiji sangat terkejut akan hal ini, meskipun sudah lama diketahui bahwa Roja pasti akan mencapai level ini, ia tidak menyangka akan secepat ini, jika ada posisi Laksamana yang kosong, Roja lah yang akan duduk di sana. Bab 185, Bantuan. Kembali ke markas besar, sebulan berlalu dan Roja menerima misi. Misinya adalah untuk mengangkut materi ilmiah ke laboratorium Vagapunk, yang telah tinggal di kampung halamannya selama beberapa waktu. Kapal perang memulai perjalanannya. Roja berdiri di depan pagar, tidak ada seorang pun yang berani pergi dan mengganggunya saat dia sedang menatap laut. Dia merasa bosan setelah 3 bulan bermeditasi di Impel Down. Pikirannya seolah kosong, tidak memikirkan apapun. Keadaan ini membuat Roja merasakan keberadaan jiwanya yang membantunya melepaskan belenggu tubuhnya. Lol apakah dia lupa kalau itu adalah teori yang salah? Ngomong-ngomong, dia mengatakan itu jadi saya akan tetap menggunakannya. Ketika Roja terbangun, ia merasa hampir mematahkan 40% belenggu. Dalam kondisi ini, ia mencoba menggunakan kekuatan jiwanya secara maksimal seolah-olah ingin memasuki kondisi Shinigami. Di bulan ini juga energi pedang jiwa meningkat pesat. Benar saja, setelah berlatih dalam jangka waktu yang lama, rasanya senang untuk bersantai dan bermalas-malasan. Roja meregangkan tubuhnya sembari menatap laut sambil tersenyum, ia bersiap untuk kembali ke kabinnya. Dan tepat pada saat itu, seorang marinir berjalan ke arahnya. Melaporkan, kami menerima panggilan darurat dari pulau terdekat, apakah Anda ingin mengubah arah kapal perang dan membantu mereka? Tugas mengawal material penting umumnya tidak harus menanggapi panggilan darurat untuk memastikan keselamatannya. Namun, kapal perang yang membawa Roja berbeda. Ingin mendapatkan sesuatu di bawah asuhan Roja, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan seorang Laksamana atau setidaknya 3 Doflamingo. Ayo kita menuju ke sinyal bantuan. Roja mengangguk pada marinir itu dengan jelas. Ini adalah sebuah pulau kecil. Sebuah kapal bajak laut berlabuh di pantai, ada sebuah kota kecil di tengahnya dan terjadi pembantaian berdarah di sana. Pemimpin bajak laut itu memiliki bekas luka yang mengerikan di wajahnya, dia berdiri di jalan saat memberi perintah kepada para bajak laut. Biarkan yang fisiknya bagus dan tampan tetap hidup, bunuh yang lainnya. Berbagai teriakan terdengar setelah serangkaian tembakan. Seorang gadis cantik diseret dengan leher keluar dari rumahnya ke jalan yang penuh darah. Sialan, dasar bajingan. Dari sebuah rumah, seorang pria setengah baya bergegas keluar, ia membawa tongkat di tangannya dan memukulkannya ke kepala 2 perompak. Ia adalah wali kota itu. Yo, kamu mau dipukul. Pemimpin bajak laut itu menatap lelaki parubaya itu dengan sinis, dia melangkah maju dan meninju, lelaki parubaya itu terpental ke dinding. Ledakan, sebuah lubang muncul di dinding saat lelaki setengah baya itu memuntahkan darah dari mulutnya lalu mengatupkan giginya. Marinir ada di sini, kalian semua akan ditangkap. Hahaha, pemimpin itu melangkah maju dan meletakkan kakinya di dada wali kota, wajahnya menunjukkan ejekan dan penghinaan saat dia berkata, Marinir, tidakkah kamu melihat bendera kami? Sambil berbicara pemimpin itu menunjuk ke arah kapal, bendera yang tergantung mempunyai simbol keluarga Don Quixote. Marinir akan melihat bendera itu, mereka tidak akan mengganggu bisnis kita karena kita melakukannya secara legal. Apakah Anda mengerti? Pemimpin itu tampak sombong sambil mencibir. Sejak Doflamingo menjadi si Cibukai, tidak ada satupun pasukan kecil ini yang ditangkap karena perbuatan mereka atas nama keluarga Don Quixote. Bahkan jika mereka bertemu seorang marinir, ketika mereka melihat bendera mereka akan berbalik dan pergi. Karena itulah keluarga Don Quixote dengan gila-gilaan memperluas pasar mereka, dan bahkan hal-hal yang mereka derita sebelumnya terhapus setelah dia menjadi si Cibukai, mereka mendapatkan kembali kepercayaan dari kekuatan bawah tanah.
Mereka datang ke sini untuk menduduki pulau ini dan mengubahnya menjadi basis perdagangan mereka. Bajingan terkutuk. Sang wali kota meraung marah, ia ingin melawan namun pemimpinnya menendangnya. Tepat saat pemimpin bajak laut hendak membunuh wali kota, seorang bajak laut tiba-tiba berlari menghampiri dengan panik. Kapten, sebuah kapal perang sedang menuju ke sini. Jangan khawatir, mereka akan melihat spanduk itu dan menjauh. Pemimpin itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tetapi bawahannya mengatakan sesuatu dengan gugup, tapi, kapal perang akan segera berlabuh. Oh, para bajak laut itu memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, dalam keadaan normal, marinir akan berbalik setelah melihat mereka. Wali kota dan beberapa gadis yang ditahan oleh para bajak laut mendengar ini dan tidak dapat menahan sedikit pun harapan di mata mereka. Pemimpin itu menatap mata mereka dan tidak dapat menahan tawa kerasnya. Baiklah, sebentar lagi, kamu akan benar-benar putus asa. Ia menjemput wali kota dan memerintahkan bawahannya untuk menyita semuanya dan mempersiapkan gadis-gadis untuk dibawa ke dalam kapal dan berjalan ke luar kota. Di luar pulau, kok aku bisa ketemu keluarga Don Quixote? Roja berdiri di dek kapal perang, dia memandang kapal bajak laut dengan spanduk keluarga Don Quixote dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Keluarga Don Quixote adalah salah satu pasukan Shichibukai, menurut peraturan kami tidak dapat menangkap mereka. Berdiri di samping Roja, seorang marinir membuka mulutnya dan berkata, tetapi nadanya seperti seseorang yang tidak mau menerima ini. Sekarang mereka sudah dekat dengan kota, mereka bisa mendengar jeritan dan bisa menebak situasi di sana. Sebagai anggota marinir, mereka tidak bisa menangkap seseorang dari bajak laut di bawah Shichibukai, mereka hanya bisa melihat. Roja tidak mengatakan apa-apa, dia tiba-tiba melompat ke pulau itu. Di depan Roja, sekelompok bajak laut tengah menyeret beberapa gadis. Saat melihat seragam Roja, mereka berhenti sebentar, tetapi tetap mengabaikannya sambil berjalan menuju kapal mereka. Bab 186, Penyergapan. Melihat, bahkan kapal perang pun tidak akan menyerang kita. Pemimpin bajak laut itu memandang kapal perang yang jauh, awalnya dia gugup, tetapi melihat hanya Roja yang turun dari kapal perang, dia pun santai. Dia menggendong wali kota sementara senyum kejam muncul di wajahnya. Wali kota memandang ke arah kapal perang di kejauhan yang sebenarnya tidak menyerang dan hanya satu marinir yang turun dari kapal perang itu, di matanya, yang terlihat hanyalah ketidakberdayaan. Apa yang salah dengan dunia ini? Beberapa gadis diikat, merasa harapan terakhir mereka hancur dan hati mereka hampir hancur. Tepat pada saat ini, Roja yang masih jauh menghilang dan muncul kembali di dekat mereka. Siapa yang membiarkanmu bersikap begitu sombong di hadapanku? Dengan suara dingin itu, beberapa pria yang menyeret gadis-gadis itu ke arah kapal roboh dengan darah berceceran di mana-mana. Keterkejutan tampak di wajah mereka karena mereka tidak menyangka Roja akan menyerang. Pemimpin bajak laut itu melihat ini dan tertegun sejenak, lalu kepanikan menutupi wajahnya dan berkata, Hei, tuanku adalah salah satu Shichibukai, Doflamingo, kalian para marinir tidak akan bisa menangkap kami. Doflamingo ya, tatapan mata Roja dingin dan penuh ejekan saat dia berkata, mataku bukan untuk pamer, bahkan jika dia sendiri ada di sini, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Aduh, cahaya pedang menyala, pemimpin bajak laut yang ingin melawan tidak dapat bereaksi karena garis yang jelas muncul di lehernya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menutupi lehernya, tetapi darah tetap mengalir keluar. Ia tidak punya cara untuk menutupinya, saat ia menatap mata Roja, ia jatuh ke dalam genangan darahnya sendiri sementara ia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Apa yang salah dengan dunia ini? Roja berdiri di sana dengan tenang sambil memandang wali kota dari samping sambil berkata dengan tenang, dunia sedang sakit. Setelah meninggalkan kalimat itu, sosok Roja melintas dan memasuki kota, hanya beberapa detik dan semua suara tembakan dan teriakan berakhir. Roja berjalan keluar kota sambil memasukkan pedangnya ke sarungnya. Seperti orang jagoan. Wali kota menatap kosong ke arah punggung Roja dan tiba-tiba batuk darah, lalu berkata kepada Roja, apakah kita baru saja diselamatkan? Kamu sudah memilikinya. Roja tidak menoleh ke belakang saat kata keadilan di mantelnya berkibar lembut tertiup angin. Roja kembali ke kapal perang dan melihat ke laut setelah memerintahkan untuk berlayar. Penjarahan dan pembunuhan yang sah, dia tidak melihat ada masalah dengan itu, tetapi jika dia melihatnya, dia tidak akan mematuhi aturan, dia akan melancarkan aksinya. Belum lagi kapal Doflamingo, sekalipun dia sendiri ada di sini dia akan membunuhnya. Kalau mau jaga keseimbangan dunia, gak mesti harus bikin sistem Shichibukai. Apa mereka benar-benar berpikir kalau terjadi sesuatu sama marinir mereka akan datang? Bajak laut adalah bajak laut. Roger adalah orang yang membuka era bajak laut, ia menarik banyak orang untuk mencari mimpinya, namun semuanya tidak berubah, kebanyakan bajak laut itu seperti kanker. Dunia baru, di suatu wilayah laut, kapal Don Quixote bergerak lambat. Doflamingo sedang menyusun rencana masa depannya karena ia siap untuk merebut sebuah negara, Dressrosa. Istilah merebut itu agak kurang tepat karena awalnya itu milik keluarga Don Quixote. Tetapi sekarang keluarga kerajaan bukan lagi milik keluarga Don Quixote, jika ia menginginkannya kembali ia harus memikirkan cara. Dovi, ada informasi tentang Roja. Trebol merangkak dari jauh dan datang di samping Doflamingo. Keluarga Don Quixote memiliki terlalu banyak transaksi dan sebagian besarnya ditangani oleh pengikutnya, hanya hal-hal penting yang akan dilaporkan kepadanya. Roja, apakah orang itu meninggalkan Marineford? Doflamingo mengangkat kepalanya dan menatap Trebol yang menunjukkan senyum jahatnya lalu berkata, Fufu, akhirnya pergi, aku takut dia akan tinggal di sana selamanya. Berikan keberadaannya kepada orang-orang itu. Aku tidak berharap kau bisa selamat dari serangan Kaido, kau bahkan membunuh Jack, aku harap kau bisa selamat sekarang juga.
Doflamingo berdiri, wajahnya menunjukkan senyuman. Kekalahannya oleh Roja merupakan aib baginya, tentu saja, mustahil baginya untuk melupakan ini, hanya dengan membunuhnya goncangannya akan hilang. Jadi dia terus mencari peluang. Pada saat pertarungan antara Kaido dan Shanks, Roja meninggalkan markas, namun terlalu banyak unit yang pergi di saat yang bersamaan sehingga mustahil bagi mata-mata Doflamingo untuk mengetahui kemana Roja akan pergi. Dan setelah itu, perang pun terjadi dan ini bukanlah sesuatu yang diharapkan Doflamingo. Setengah bulan kemudian, kapal perang Roja mencapai tujuannya dan mengirimkan material tersebut ke laboratorium Vegapunk. Vegapunk sendiri tidak keluar. Dia bilang Roja tidak melihatnya, bukankah ini sudah jelas jika orang itu tidak keluar? Setelah pengiriman, kapal perang itu sekarang menuju ke markas. Dan tepat ketika kapal perang itu melewati suatu daerah, sebuah bayangan muncul di depan kapal perang itu. Itu adalah sebuah perahu yang besar. Kapal perang itu sekarang memiliki seorang marinir yang berada di tempat tertinggi di kapal, ia memegang teleskopnya dan mengamati kapal. Kapal bajak laut. Saat berhadapan dengan kapal bajak laut, sebagian besar marinir tidak panik karena Roja ada di sini. Tetapi, pada saat berikutnya, sebagian besar dahi mereka dipenuhi keringat. Di kejauhan, dari segala arah setelah beberapa saat puluhan kapal muncul. Apa-apaan? Apakah ini sebuah kekuatan di bawah salah satu Yonko? Para marinir di kapal perang memandang kapal-kapal bajak laut yang mengelilingi mereka, semuanya menampakkan wajah panik. Apakah ini lelucon? Pasukan bajak laut Yonko dapat melawan seluruh pasukan marinir. Itu bukan tempat yang bisa dihadapi oleh satu kapal perang saja. Tidak, mereka bukan pasukan di bawah Yonko. Kali ini seorang marinir berkata dengan keringat dingin mengalir dari punggungnya, kapal di arah tiga timur, kalau aku tidak salah, itu pasti keluarga Qingjao, hadiahnya 500 juta beri. Bab 187, menyapu penonton. Pada pukul 3 di barat, kapal bajak laut itu seharusnya milik bajak laut pedang hitam, mereka menghilang lebih dari 1 dekade yang lalu, kaptennya memiliki 550 juta di kepalanya. Ini seharusnya orang baru. Kapal itu terus diidentifikasi oleh marinir, masing-masing dari mereka mengenali satu persatu. Punggung sebagian besar marinir dipenuhi keringat dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak bajak laut yang tidak muncul selama 1 dekade ada di sini, mengapa mereka semua berkumpul di sini? Identitas kapal terakhir diketahui oleh seorang laksamana muda, matanya terkejut karena semua bajak laut yang muncul memiliki 500 juta atau lebih di kepala mereka. Walaupun mereka tidak sekuat Doflamingo dan Jack, namun bersama-sama mereka dapat membentuk kekuatan yang mengerikan. Sekelompok badut keluar. Pada saat itulah suara Roja terdengar, ia menuju geladak dan melihat ke arah para bajak laut yang mengelilingi kapalnya, nada suaranya agak datar. Hampir mustahil untuk tidak menebak hubungan di antara mereka semua memiliki rasa kesal terhadap Garp. Dengan cepat, yang pertama tiba adalah para bajak laut Qinjoa, seorang lelaki tua botak dengan Haoshoku keluar dari tubuhnya dan matanya penuh dengan niat membunuh. Setan kecil, kamu tidak berdosa, tetapi kamu harus membayar harga untuk orang yang berbuat dosa. Setelah itu, Kapten Pedang Kegelapan datang dan berkata dengan nada dingin, Garp telah membunuh saudaraku dan hari ini aku akan menggunakan darahmu sebagai pembalasan. Satu persatu, kapal-kapal itu tidak melepaskan tembakan saat mengepung kapal perang itu. Dalam situasi seperti itu, tidak diperlukan meriam. Melihat mereka satu demi satu berkumpul di sekitar mereka, para marinir termasuk Roja memiliki ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Dan pada saat ini, sosok lain muncul dari langit, penampilannya menjadi seperti jerami yang mematahkan punggung unta. Banyak marinir menjadi putus asa. Menurutku ini ungkapan bahasa Arab, bukan bahasa Mandarin juga, tapi aku tidak tahu persisnya. Don Quixote Doflamingo. Menginjak garis tak kasat mata, Doflamingo berdiri tinggi di langit sambil memandang Roja dari atas, ia memperlihatkan senyum jahatnya. Pedang hantu Roja, bagaimana menurutmu tentang hadiah yang aku siapkan ini? Para marinir kini dipenuhi rasa takut melihat lebih dari 500 juta petinggi dan Doflamingo. Jadi semua ini ulah Doflamingo, sungguh tindakan yang hina. Kelompok semacam ini mungkin bisa menyerang seorang laksamana. Bagaimana mereka bisa melawan? Ini sungguh putus asa. Tidak buruk. Roja melirik ke arah kapal bajak laut di dekatnya, dia menatap Doflamingo dengan arogan dan berkata, kau tidak bisa melakukannya sendiri jadi kau pergi dan memanggil orang-orang besar itu. Meskipun kamu memang kuat dan aku bukan tandinganmu, kamu ingin melihat matahari esok hari sekarang. Doflamingo mencibir, tangannya seperti cakar saat dia melambai dengan ganas ke arah Roja. Menjadi terlalu panas. Sejumlah besar benang membentuk tali tebal yang mengarah ke Roja, Doflamingo menggunakan trik ini untuk membelah seluruh base pertama di West Blue, saat itu Roja tidak dapat menghadapinya dengan mudah. Pada saat Doflamingo menyerang semua petarung besar menyerang setelahnya. Wah, kapal perang itu meledak, banyak marinir di sekitarnya terbang langsung dan beberapa marinir tampak ngeri melihat pemandangan itu. Wakil Laksamana Roja, banyak marinir yang telah mengikuti Roja sejak lama, di mata mereka, Roja adalah orang yang paling dikagumi. Bagaimana mereka bisa tinggal diam? Seseorang mengepalkan tangannya sambil menggigit giginya keras sambil melihat ke segala arah, dia siap untuk mati-matian melawan para bajak laut itu. Namun saat ini suara nyaring dan bangga Roja menembus debu. Hanya ini saja yang kau punya. Astaga, tiba-tiba asapnya menghilang, sosok Roja muncul tanpa setitik debu pun padanya. Ini tidak mungkin, serangan-serangan itu, diblokir. Doflamingo dan bajak laut lainnya mengungkapkan keterkejutan mereka. Momentum Roja tiba-tiba meledak, semua debu disingkirkan, matanya melirik ke arah penonton dan sosoknya berkelebat, dialah yang pertama kali berada di atas Don Qingjao.
Astaga, dia mengayunkan pedangnya dan energi pedang besar ditembakkan, Getsuga Tenso. Hati Qingjiao terkejut, sudah terlambat untuk menghindarinya sekarang jadi dia mengeraskan hatinya dan menggunakan busosoku di kepalanya dan maju menuju serangan itu. Namun begitu benda itu menyentuhnya, benda itu langsung menembusnya dan mendarat tepat di dek kapalnya, seluruh kapal terbelah menjadi dua dan di bawahnya, sebuah jurang besar muncul di laut. Kalian para pecundang itu tidak ada bedanya dengan para pecundang di neraka abadi, aku sudah membunuh ratusan dari mereka, hanya kalian yang ingin membunuhku. Setelah serangan pertama yang menewaskan Qingjiao dan menghancurkan kapalnya, ia bergerak menuju serangan berikutnya, momentum mengerikannya menyapu ke segala arah. Tidak bagus. Bunuh anak itu. Para perompak lainnya melihat Qingjiao terbunuh begitu saja dan tidak dapat menahan rasa takut. Meskipun Roja membunuh Jack, mereka tidak menyangka serangannya akan begitu mengerikan. Pada saat ini, semua orang menyerang lagi. Berbagai serangan kembali menghujani Roja, namun Roja tak gentar untuk menghindar. Ia menggunakan pedangnya dan menyapu ke arah mereka. Bakuretsu Tenso, ledakan, terdengar suara gemuruh dan serangan yang tak terhitung jumlahnya yang datang ke arahnya berhasil dikalahkan begitu saja. Namun serangannya tidak melambat setelah mengalahkan serangan mereka karena serangannya mengarah ke pemegang hadiah 550 juta, Kapten Darkblade. Saat mendarat, semuanya terbakar menjadi ketiadaan. Api meledak di kapal dan menyapu bersih semuanya. Bajak laut lainnya tewas. Neraka, serangan yang mengerikan. Saat dia melihat bahwa melawan mereka semua bersama-sama, Roja bisa menang dengan mudah, Doflamingo tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Roja sangat kuat tetapi tidak sampai sejauh ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bab 188, semua terbunuh. Api yang dahsyat berkobar di atas laut, tampak seolah seluruh laut terbakar. Semua orang merasa ngeri. Karena kamu berani datang, maka jangan berpikir untuk pergi. Roja berdiri di langit dan berkata dengan dingin. Tiba-tiba bergegas ke kapal berikutnya, dia membalikkan pedangnya dan melepaskannya. Senbon Sakura Kageyoshi. Di bawah kendali Roja, langit dipenuhi kelopak bunga. Para bajak laut di kapal ini memandangi kelopak bunga yang jatuh dari langit, dia memegang dua kata dan mengayunkan pedang maka bunga-bunga beterbangan. 6 hingga 7 bunga berkelebat dan membentuk energi pedang bunga, berputar dengan cepat saat menerjang kelopak bunga dan melayang melewatinya menuju Roja. Apakah kau ingin menggunakan jurusku untuk melawanku? Tangan Roja menggenggam udara, dan tiba-tiba gelombang kelopak berkumpul dan membentuk pedang. Pada saat yang sama kelopak bunga mengelilingi pendekar pedang itu dari segala arah, Roja mengayunkan pedangnya dan darah muncul di tubuh pendekar pedang itu. Tubuhnya dikirim kembali tetapi bahkan setelah kelopak-kelopak itu terus menyerangnya, dalam sekejap mata, kelopak-kelopak itu menutupinya seluruhnya. Kelopak bunga bergoyang di kapal setelah pembantaian, lalu terbang ke kapal berikutnya bagaikan jenderal yang tak terhentikan. Para marinir di kapal perang kini tampak lesu, ini sangat mengejutkan bagi mereka. Tanpa diduga, bahkan di bawah serangan begitu banyak bajak laut, Roja membunuh mereka dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Sekalipun seorang Laksamana ada di sini, saya ragu dia akan mampu melakukan hal yang sama. Penuh kebencian, seberapa kuat yang kau dapatkan? Doflamingo menatap Roja dan tidak bisa mengungkapkan rasa malunya, tiba-tiba dia jatuh di kapal dan melambaikan tangannya. Bangun, Doflamingo meskipun dia hanya akan menonton kali ini, tetapi ternyata jika dia tidak ikut menyerang dan mengeluarkan kekuatan penuhnya maka mungkin tidak ada harapan untuk mengalahkan Roja. Para bajak laut lainnya terkejut dan saat ini tidak ada seorang pun yang berani menyembunyikan kekuatannya, kekuatan Roja berada di luar imajinasi mereka, kekuatan semacam ini berada di level Laksamana. Ledakan, 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 berbagai serangan berkelebat dan bergerak ke arah Roja. Semuanya tidak berguna. Suara Roja terdengar bangga, dia bergerak selangkah demi selangkah dan memotong serangan di depannya, tidak peduli serangan apapun dia akan memotongnya. Aduh, tiba-tiba sebuah sosok melintas, dan darah tumpah di langit. Dengan kekuatannya, Roja menekan semua orang, pedangnya berkelebat dari waktu ke waktu dan api sesekali menyembur, dan yang bisa terdengar hanyalah jeritan orang-orang. Ledakan, seseorang meraung dan melompat tinggi ke langit untuk meninju Roja, tinjunya memiliki kekuatan yang mengerikan seolah-olah itu adalah tinju Sengoku. Namun, Roja hanya mengayunkan pedangnya dan langsung memotong tinju itu, lalu menghancurkan orang yang menyerangnya, yang terakhir jatuh ke laut dan hanya Tuhan yang tahu apakah dia hidup atau mati. Medan perang kacau balau. Berbagai serangan terus berlanjut dari waktu ke waktu saat Roja mengayunkan pedangnya ke segala arah dan menempelkan Haoshoku ke busosoku dan memenggal banyak orang. Setelah beberapa saat, hanya 2/3 bajak laut yang tersisa termasuk Doflamingo. Terlalu cepat, menarik. Saat itu sebagian besar orang ketakutan dan takut menyerang Roja. Mereka memerintahkan pasukannya untuk mundur. Setelah beberapa waktu, Roja kini menyelesaikan sekitar 7 atau 8 kapal dan hanya segelintir yang tersisa. Sudah terlambat sekarang, sudah terlambat. Tubuh Roja tidak memiliki bercak darah, namun ia membunuh tanpa ampun, siapa saja yang mencoba menyerangnya, ia mengejar mereka. Kapal itu akan memakan waktu lama, jadi dia langsung menggunakan moonwalk, dia datang ke kapal pertama dan mengayunkan pedangnya. Api pun mengalir ke dalam kapal. Ledakan, kapal lainnya dihancurkan oleh Roja, kaptennya bukan pengguna buah iblis, jadi dia hanya melompat dan mencoba melarikan diri. Tetapi Roja tidak membiarkan seorang pun pergi, serangan energi jatuh dari langit dan membunuh siapapun yang ingin melarikan diri. Setelah beberapa tarikan napas, ombak besar terbentuk di laut, jurang yang mengerikan muncul di atas laut, karena airnya sekarang berwarna merah. Roja telah membunuh mereka semua. Pada titik ini, semua bajak laut yang ingin membalas dendam terhadap Garp sudah mati. Doflamingo tidak dapat melakukan apapun bahkan setelah membangkitkan buah iblisnya, jadi dia dengan tegas mundur.
Pada saat ini, sosoknya berubah menjadi bintik hitam kecil. Doflamingo, kau pikir kau bisa pergi? Roja melihat ke arah Doflamingo melarikan diri, setelah berkata demikian dengan dingin ia mengejarnya. Roja tidak peduli dengan latar belakang Doflamingo. Naga surgawi atau si Cibukai, dia tidak peduli, dia datang untuk menyerangnya 2 kali sehingga Roja akan mengabaikan aturan. Ledakan, ledakan, ledakan. Roja berlatih moonwalk hingga tingkat yang memuaskan, dia sekarang lebih cepat dari Doflamingo yang memiliki buah iblisnya. Sesaat kemudian, Roja menyusul Doflamingo. Senbon Sakura Kageyoshi, Kaisar Pedang Putih. Mata Roja dingin, ketika ratusan juta kelopak berkumpul seperti orang gila, pemandangannya terasa bagai pedang yang dapat menembus langit. Brengsek, merasakan kehadiran di belakangnya, Doflamingo tidak berani menunggu saat dia menggigit giginya dan memasang pertahanannya. Kumo no Sugaki, jaring laba-laba muncul satu demi satu. Jaring laba-laba yang terus-menerus membuat jaring yang hampir tidak bisa ditembus untuk memblokir serangan Roja lalu dia juga menambahkan Busosoku miliknya. Menghadapi pertahanan penuh Doflamingo, Roja tidak menunjukkan emosi apapun, ia hanya mengayunkan pedangnya. Astaga, energi pedang setengah bulan yang besar seperti gergaji menggores kekosongan. Blokir itu, Doflamingo meraung. Dia tidak menyangka Roja jauh lebih kuat dari pertarungan pertama mereka. Astaga, menghadapi serangan Roja, jaring laba-laba terpotong tanpa ada perlawanan. Setelah jaring laba-laba terputus, serangan yang tersisa mengenai Doflamingo yang ketakutan, dan darah pun memercik seperti bunga. Setelah darahnya terciprat, Doflamingo tertembak ke laut, matanya penuh dengan keterkejutan, dia tidak pernah menyangka rencananya akan membuahkan hasil seperti ini. Doflamingo terjatuh ke laut dan airnya pun berlumuran darah. Si Cibukai, Don Quixote Doflamingo telah mati. Pada titik ini, setiap orang yang datang ke sini dipenggal oleh Roja. Bab 189, Keluarga Don Quixote hancur. Setelah pembantaian, kapal perang itu rusak di mana-mana. Untungnya, kapal itu tidak sampai tenggelam. Beberapa marinir bergegas memperbaikinya. Sebagian besar marinir masih syok dengan apa yang terjadi. Setelah apa yang dilakukan Roja, hati mereka akan hancur hanya karena mengingatnya. Di bawah rencana Doflamingo, banyak bajak laut menyergap mereka. Mereka putus asa, tetapi mereka dikalahkan oleh Roja seorang diri. Mereka semua tewas, bahkan Doflamingo tidak bisa melarikan diri. Di kabin tertinggi di kapal perang, Roja sedang duduk santai dengan denden musi di tangannya, dia sedang berbicara dengan Sengoku. Sengoku tidak menyangka Doflamingo akan melakukan hal berbahaya seperti itu. Ia menyergap Roja dengan pasukan bajak laut yang sangat banyak namun pada akhirnya ia dihancurkan. Berita itu masih belum tersebar kemana-mana, sebab jika semua orang tahu bahwa seorang si Cibukai baru saja meninggal, situasinya akan menjadi rumit. Sengoku masih belum memberitahu pemerintah dunia tentang apa yang dia pikirkan tentang sistem si Cibukai. Si Cibukai hanyalah sampah di generasinya. Bukannya mereka ingin menstabilkan keseimbangan laut, orang-orang itu akan dimusnahkan satu persatu. Mendengarkan Roja, Sengoku merasa sakit kepala. Tidak apa-apa, salah satu si Cibukai tewas dan kau harus mencari yang lain. Kau pikir semudah itu, Roja? Sengoku duduk di kantornya sambil memegangi dahinya dan berkata, tapi apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi sekarang, kita hanya bisa mencari penggantinya, karena Doflamingo lah yang menyerang marinir, dia tidak bersalah, bajingan itu. Fakta bahwa Roja diserang membuat Sengoku benar-benar marah, menurutnya, keberadaan Roja jauh lebih penting bagi marinir daripada Doflamingo. Aku harus menjelaskan ini pada pemerintah dunia. Sengoku menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan, matanya berkilat saat dia berkata, sekarang karena ini sudah dilakukan, keluarga Don Quixote tidak diperlukan lagi, kau pergilah dan hancurkan mereka. Karena Doflamingo sudah mati, keluarga Don Quixote bagaikan kanker, tidak perlu ada lagi. Saya juga berpikir begitu. Roja menanggapi dengan enteng dan melanjutkan, kirimkan aku lokasi mereka. Baiklah, saya akan langsung meminta Departemen Intelijen untuk menanganinya. Sengoku mengangguk dan menutup denden musi, lalu dia berdiri dan mengeluarkan beberapa perintah saat dia bersiap untuk pergi sendiri ke Marijois. Salah satu si Cibukai tewas, untuk hal semacam ini dia harus datang sendiri dan menjelaskan apa yang terjadi secara rinci. Di pulau tempat keluarga Don Quixote berada. Di sebuah istana dengan taman dan kolam renang, Diamante sedang duduk di sofa sambil minum anggur. Doflamingo akan segera kembali. Denden musi tidak berhasil, aku tidak tahu apa yang terjadi tapi itu tidak mungkin berhubungan dengan Dovi. Trebol terpeleset dan meluncur turun seperti ingus. Tapi Dovi akan segera kembali. Tidak akan terjadi kecelakaan. Kader atas lainnya berkata dengan nada sangat tinggi, itu Pika. Diamante meletakkan gelasnya sambil membuka tangannya sambil tertawa, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terduga terjadi, meskipun tidak semua orang yang kami hubungi telah pergi, setidaknya belasan dari mereka pergi, dan untuk berjaga-jaga, Dovi juga pergi bersama mereka. Semua bajak laut itu punya 500 juta atau lebih di kepala mereka, bahkan jika mereka bertemu dengan seorang laksamana, itu tidak akan mudah baginya. Di sisi lain, Trebol berkata, tapi kami juga secara khusus memilih tempat penyerangan, bahkan jika pangkalan terdekat mengirimkan dukungan mereka, akan butuh waktu ketika mereka sampai di sana, tubuh Roja pasti sudah menjadi dingin. Mendengar Diamante Pika juga menenangkan. Benar saja, dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Doflamingo sendiri tidak dapat membunuh Roja, dia seharusnya tidak dapat melarikan diri, Roja seharusnya sudah mati. Beberapa dari mereka menunggu kembalinya Doflamingo. Akan tetapi, setelah sekian lama dia tak kunjung datang, kini orang-orang yang santai itu pun merasa curiga. Dovi seharusnya sudah datang tepat waktu kan?
Ketika mereka membuat rencana, mereka bahkan memikirkan kemungkinan bahwa mereka tidak akan dapat membunuh Roja dalam waktu dekat dan dukungan marinir pun tiba. Meskipun kemungkinannya rendah, menurut rencana jika itu terjadi mereka akan menghentikan operasi. Dan menurut waktunya, Doflamingo seharusnya sudah ada di sini. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang mereka. Apakah kamu menunggu Doflamingo kembali? Mereka merasakan keringat dingin di punggung mereka. Sosok Roja tiba-tiba muncul entah dari mana, memegang hiru di tangannya saat dia berjalan di udara, nadanya menunjukkan sedikit ketidakpedulian seolah-olah dia sedang menghadapi sekelompok semut. Diamante sangat mengenal suara Roja, saat mendengarnya tubuhnya menegang, dia berbalik dengan susah payah dan menatap sosok Roja dengan mata terkejut. Bagaimana kau bisa ada di sini? Roja. Diamante ketakutan setengah mati dan trebol pilek, walaupun dia tidak melihat Roja secara langsung, dia dapat menghubungkan informasi yang didengarnya dengan sosok Roja. Tidak mungkin, lalu Dovi. Pika menatap Roja dengan ngeri, ide buruk muncul di kepalanya. Mungkinkah itu? Roja menatap ketiga orang itu dengan acuh tak acuh, lalu tiba-tiba berkata sambil tersenyum tipis, kalian akan segera bertemu dengannya. Aduh, saat berikutnya, sosoknya berkelebat dan tangannya melambai. Tiga kader teratas keluarga Don Quixote sudah memikirkan ide terburuk. Menghadapi serangan Roja, mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Semula dengan kekuatan mereka yang jauh lebih rendah dari Roja, mereka harus mengantisipasi serangannya, mereka telah kehilangan kesempatan untuk menghindar, kini mereka hanya bisa mencoba untuk memblokir. Ledakan, tetapi bahkan dengan kekuatan gabungan mereka tidak dapat menghentikan pedang Roja. Jubah baja Diamante langsung terbelah menjadi dua, Pika membuat pilar besar dengan tanah di bawah kakinya, tetapi mereka juga langsung terpotong dan Trebol melemparkan lendir yang memiliki ujung yang sama. Aduh, energi pedang memotong ketiga orang itu saat mereka terjatuh ke tanah, mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Bab 190, urutan terbalik. Keluarga Don Quixote hancur seluruhnya dalam beberapa hari. Mustahil bagi Roja untuk melupakan mata-mata yang ditanamkan dalam tubuh marinir. Setelah mengetahui identitasnya, orang terakhir dari keluarga Don Quixote tewas. Seluruh keluarga Don Quixote dimusnahkan, orang-orang seperti BB5 dibiarkan hidup karena dia bukan orang jahat. Beberapa hari kemudian, pemerintah dunia menyebarkan pesan bahwa Doflamingo dan keluarganya telah hancur sejak ia menyerang marinir. Hanya setengah bulan dan keluarga Don Quixote benar-benar menghilang dari laut. Setelah kecelakaan itu, Roja kembali ke markas besar, kali ini dia membunuh banyak orang penting dan mendapatkan banyak poin, meskipun Sengoku mengurangi jatah Doflamingo karena dia seharusnya menjadi sekutu marinir, tetapi dia tetap mendapatkan lebih dari 300.000. Poin Roja sekarang mencapai lebih dari 500.000, bahkan jika dia ingin menukarnya dengan sesuatu yang bagus dia tidak akan menemukan hal yang menarik. Poin-poin itu tidak berguna di mata para Laksamana dan Laksamana Armada, dan meskipun Roja hanya seorang wakil Laksamana, dia sudah sekuat Laksamana. Banyak orang memandangnya dengan cara yang sama seperti mereka memandang para Laksamana, mereka merasa dia hanya seorang Laksamana cadangan. Setelah jatuhnya keluarga Don Quixote, pemerintah dunia mengadakan pertemuan untuk memutuskan siapa pengganti Doflamingo. Roja menanggapinya begitu saja dan langsung menghampiri Boa Hancock agar dia bisa ikut serta dalam rapat itu. Saya sibuk dengan waktu luang saya dan saya juga sibuk dengan waktu kerja saya. Berdiri di geladak kapal perang, Roja sedang menuju ke bunga lili Amazon. Dia tercengang, dia baru saja kembali ke markas, tetapi dia dikirim lagi. Namun karena dia akan bertemu Hancock, dia tidak menolak. Sekarang Roja telah membuka sekitar 45% belenggu tubuhnya, dia sudah mendekati 50%. Jika dia tidak mencapainya, akan sulit baginya untuk memasuki kondisi Shinigami sesuai keinginannya. Begitu dia mencapai 50%, maka dia akan mengalami perubahan kualitatif, kekuatan jiwa akan mendominasi dan Roja akan mengeluarkan kekuatan Shinigami. Saya semakin dekat dengan puncak dunia ini. Roja mengepalkan tangannya, senyum tipis muncul di wajahnya, suasana aneh muncul, seolah-olah dia bisa menggenggam dunia dalam telapak tangannya. Beberapa hari kemudian, kapal perang itu tiba di wilayah laut di samping bunga lili Amazon. Roja membiarkan kapal perang itu berhenti di sana, ia memerintahkan beberapa raja laut untuk menjaga kapal perang tersebut saat ia pergi sendirian. Di istana, Doflamingo, salah satu si Cibuke telah hancur. Kedua saudara perempuan Hancock melihat berita di surat kabar dengan kaget. Bunga lili Amazon terletak di daerah yang tenang, burung berita jarang datang ke sini, dan komunikasi mereka dengan dunia luar sangat buruk. Jadi mereka hanya mendapat berita tentang kehancuran Doflamingo. Kedua wanita itu gugup. Hancock berpikir bahwa menjadi si Cibukai saja sudah cukup untuk melindungi negara ini. Tidak akan ada lagi krisis. Belum lama sistem itu terbentuk dan satu orang sudah terbunuh. Bahkan Hancock sendiri terkejut namun dia tetap tidak mengatakan apapun. Sistem si Cibukai hanyalah hubungan yang saling menguntungkan antara kami dan pemerintah dunia. Jika salah satu dari mereka kehilangan nilainya, mereka akan menyingkirkannya. Nyanba seperti selalu muncul entah dari mana sambil berjalan selangkah demi selangkah dengan ularnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga besar seperti Don Quixote hancur dalam waktu yang singkat, sungguh menakjubkan. Dan yang paling penting, perhatikan baik-baik surat kabar itu. Nyanba menarik napas dalam-dalam dan dengan mata ketakutan, dia berkata, dikatakan bahwa Doflamingo melanggar aturan dan karenanya dicopot dari jabatannya lalu dikalahkan oleh Roja. Namun berdasarkan beberapa informasi yang saya terima, perintah ini jelas harus dibatalkan. Tepat saat Nyanba mengutarakan sudut pandangnya, sebuah suara melayang di langit. Tebakan yang bagus. Urutannya benar-benar terbalik. Orang itu Doflamingo dibunuh olehku sebelum dia dicopot dari jabatannya.
Roja masuk dari luar dan tak seorang pun berani bergerak dan menghentikannya. Hampir semua dari mereka berkeringat dingin di dahi mereka. Roja masuk begitu saja seolah-olah ini adalah rumahnya dan mengambil sebuah apel dari meja lalu menggigitnya. Kamu datang? Ada apa? Hancock mengernyitkan dahinya. Dia hendak menegurnya seperti biasa, tetapi nada suaranya sedikit lebih pelan, tidak seganas sebelumnya. Tidak ada. Tidak bisakah ia datang ke sini tanpa alasan? Roja memakan beberapa apel lalu tersenyum langsung ke arah Hancock, karena pemecatan Doflamingo, pemerintah dunia mengadakan pertemuan untuk memutuskan siapa yang akan bergabung dengan si Cibukai. Tidak tertarik. Kalau begitu, tak masalah, bagus. Roja mengangkat bahu dengan santai, hal semacam ini tidak masalah bukan? Saat Crocodile dipecat, dia juga tidak ikut dalam rapat. Orang ini, Hancock tidak menyangka Roja akan berkata seperti itu, dia pikir Roja akan memaksanya seperti terakhir kali, matanya berkilat aneh. Tentu saja, di sisi lain, Nyanba mendengar Roja membenarkan tebakannya tentang dia yang membunuh Doflamingo sebelum dia disingkirkan, dia pun tak dapat menahan diri untuk merenung. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pelayan untuk pergi sebelum dia berkata. Roja, Doflamingo meskipun tidak sekarang, dia adalah anggota keluarga Don Quixote yang merupakan salah satu naga langit. Kalau menyangkut Celestial Dragon, suasananya berubah muram dan bahkan ekspresi Hancock pun ikut tenggelam. Jika Anda berbicara tentang dia sudah bukan salah satunya, kata Roja. Apa yang ingin kau katakan tentang mereka? Jangan sebut mereka, bahkan jika Dewan mengatakan sesuatu tentang kematian Doflamingo, lalu kenapa? Roja mengucapkan beberapa patah kata tetapi isinya sangat mendominasi. Dalam waktu kurang dari setengah bulan dia bisa menguasai kekuatan Shinigami, dan begitu dia menguasainya, dia tidak akan takut lagi di dunia ini. Belum lagi pemerintah dunia, apa yang harus dia lakukan, kalaupun mereka mau berurusan dengannya, apa yang bisa mereka lakukan? Si Cibuaki bisa berubah, begitu pula pemerintah dunia. Roja tidak mengatakan ini dengan kata-katanya, tetapi petunjuk itu memberi dampak yang lebih besar. Keheningan tiba-tiba memenuhi tempat itu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.